Apakah ajaran monyet? Kami adalah manusia, kami bukan monyet. Saya mewakili perempuan asli Papua menuntut Bapak Presiden. Bapak Presiden yang terhormat, engkau dengar? Saya mewakili perempuan asli Papua mau menuntut setiap perkataan monyet. Monyet mau lewat! Monyet mau lewat! Monyet mau lewat! Ya, saya yang posting, benar. Saya akui memang itu postingan saya. Dan sebenarnya gambar itu sebenarnya saya kutip, saya copas dari ada orang bertepatan ya. Kepada orang yang melakukan postingan hinaan berupa rasis terhadap saudaraku Natalius Pigai, engkau tak pantas hidup di dalam negara yang berdasarkan Pancasila dan kebinekaan. Untuk itu kami meminta kepada Presiden melalui Kapolri untuk segera melakukan tindakan nyata dengan menangkap pelaku rasisme. Jangan biarkan orang primitif seperti itu hidup di dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Natalius Pigai menjadi korban rasisme warga Papua Gram, minta Jokowi kontrol pendukungnya. Sangat tidak manusiawi ya. Harusnya orang terdidik semarah apapun ya kita dengan orang, tidak boleh kita menyamakan seseorang dengan hewan, apalagi kemudian dipasang gambarnya. Itu penghinaan yang luar biasa ya. Ya tentunya dari pihak kepolisian tidak tinggal diam. Artinya kita sudah bisa memprediksi dengan adanya postingan itu dan kita sudah melakukan analisis ya. Dan harapan tentang Polri ke depan. Bagaimana untuk tetap dapat mewujudkan rasa keadilan, menjadi organisasi yang transparan, dan tentunya potret-potret lain tentang kondisi saat ini yang harus diperbaiki. Jadi saya di situ belajar toleransi gimana antara manusia satu dengan yang lain. Itu yang saya suka karena di Indonesia ini banyak sekali suku gitu. Natalius Pigai menjadi korban rasisme warga Papua Gram, minta Jokowi kontrol pendukungnya. Gelora.co. Serangan rasis kembali dilakukan terhadap aktivis HAM asal Papua Natalius Pigai. Jika sebelumnya dilakukan Permadi Arya alias Abu Janda, kali ini ujaran rasis tersebut dilakukan oleh Ambrosius Nababan. Hal ini pun memicu kecaman dari berbagai pihak, bahkan akun media sosial Twitter @AlbertSamuel28 meminta Kaisang Pangarep mengingatkan ayahnya, Presiden Joko Widodo. Sebab Ambrosius Nababan diduga relawan Jokowi dengan menjabat Ketua Umum Projamin. Sejak saya lahir sampai dewasa sekarang ini, baru di era Jokowi saya sering temukan orang Batak pendukung Jokowi yang rasis seperti ini terhadap orang Papua. Kaisang GP, belum terlambat untuk kamu ingatkan bapak kamu agar dirinya bisa kontrol pendukungnya fanatisme seperti ini. Begitulah tweet akun tersebut. Mohon agar teman-teman yang orang Batak tidak ikut tersinggung ya. Terima kasih. Baru-baru ini beredar tangkapan layar unggahan akun Facebook Ambrosius Nababan yang melontarkan ujaran rasis terhadap aktivis HAM Natalius Pigai. Parahnya lagi, Ambrosius diduga merupakan relawan Presiden Jokowi. Ujaran tersebut telah beredar dan membuat heboh media sosial. Sejumlah netizen pun mengecam aksi tersebut, namun berdasar penelusuran indozone.id, akun Facebook Ambrosius diduga telah dihapus setelah unggahannya viral. Meski demikian, unggahan-unggahan tersebut sudah beredar luas di media sosial. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, vaksin Sinovac itu dibuat untuk manusia, bukan untuk gorila, apalagi kadal gurun. Karena menurut undang-undang gorila dan kadal gurun tidak perlu divaksin, paham? Begitu, tulis akun Facebook Ambrosius Nababan pada Selasa 12 Januari 2021. Berdasarkan penelusuran, Ambrosius diduga menjabat sebagai Ketua Umum Projamin. Namun yang bersangkutan belum dapat dimintai konfirmasi mengenai hal ini. Sementara itu, kecaman sudah beredar luas di media sosial. Contoh kelakuan rasis nih. Terus saya di-blok, pintar. Kalau ada yang mau, diliput saja orang tersebut. Kalau suku-suku lain di Indonesia yang merasa dirinya lebih cakap secara fisik dibandingkan orang-orang Papua, terus saja mengolok-olok orang Papua, maka jangan marah kalau mereka itu minta merdeka.
tulis akun Facebook Kezia Dewi. Sementara akun dari Facebook Wendra Setiawan, gila nih orang, rasisnya sudah kelewatan. Kenapa orang-orang kayak gini itu bebas menebar kebencian dan permusuhan? Tentunya juga dengan adanya laporan itu, artinya itu unggahan screenshot di media sosial, akhirnya dari Polda Papua itu menerima laporan berkaitan dengan adanya yang diduga rasisme itu. Yang pertama dari Polres Papua Barat ini ada laporan yang dilaporkan ke Polda Papua Barat. Itu ya, yang pertama itu atas nama Pak Sitanggang ini pelapornya, dan yang kedua adalah laporan polisi juga di Papua Barat, laporan Pak Thomas Baru. Ini ada dua, jadi ada 2 LP. Itu 2 LP. Ya tentunya dengan analisis yang dilakukan oleh Cyber Barreskrim Polri, maka Barreskrim Polri sudah menghubungi Polda Papua Barat dan Polda Papua untuk melimpahkan laporan polisi tersebut ke Barreskrim Polri. Gitu. Kenapa dilimpahkan? Ya diduga dari analisis dari cyber itu adalah yang melakukan ada di Jakarta. Gitu. Makanya untuk LP-nya dilimpahkan ke Barreskrim Polri. Gitu. Kemudian berkaitan dengan laporan tersebut, tentunya dari cyber nanti akan melakukan penyelidikan terlebih dahulu, penyelidikan berkaitan dengan adanya laporan polisi itu. Ya tentunya nanti dari cyber akan memanggil atau meminta klarifikasi sesuai dengan SOP yang ada. Sobat Era sekalian, harusnya Presiden Jokowi yang tampil sebagai pemimpin seluruh rakyat, pemimpin seluruh bangsa Indonesia. Nah, kritik terbesar saya, ternyata Presiden Jokowi belum mampu untuk tampil sebagai Presiden Republik Indonesia yang seutuhnya. Baru tampil sebagai Presiden Republik Indonesia yang mendukung presiden. Jadi warga negara yang mendukung presiden. Makanya misalnya Presiden Jokowi sama sekali tidak berbelasungkawa atas meninggalnya 6 laskar FPI misalnya. Karena dianggap bukan pendukung. Ya. Jadi kalau kita mau kritisi, ini kegagalan pemerintahan Jokowi untuk menyatukan kembali divided government. Salah satunya adalah yaitu menertibkan pendukung-pendukungnya atau ex-pendukungnya dalam Pilpres kemarin, atau yang sampai sekarang masih mempersepsikan diri sebagai pendukung Presiden Jokowi dan menganggap mereka yang mengkritik Presiden Jokowi adalah musuh dengan labelisasi kadrun dan lain sebagainya. Nah, kita tahu Natalius Pigai ini adalah orang yang sangat kritis terhadap pemerintahan sekarang. Bahkan suaranya sangat keras terhadap pemerintahan sekarang. Pernah juga diundang di channel Refli Harun Dia tanpa tedeng aling-aling mengatakan bahwa 6 laskar FPI itu tidak tertembak, tapi ditembak. Bisa dilihat lagi nanti dalam tayangan di Refli Harun channel ini ketika saya mengundang Natalius Pigai. Dan orang seperti Natalius wajar saja kalau dia memiliki sebuah concern terhadap hak asasi manusia di Indonesia, karena dia adalah seorang komisioner hak asasi manusia, seorang komisioner Komnas HAM. Sekarang tentu tidak lagi, tetapi blood darahnya adalah darah pemahaman terhadap hak asasi manusia. Terlebih dia berasal dari Papua yang so long time mengalami persoalan dengan pelanggaran hak asasi manusia. Memang ada KKB di sana, kekuatan kelompok bersenjata. Tetapi kita harus pahami bahwa tentu itu
tidak semua orang Papua ya, hanya orang-orang tertentu saja, dan selebihnya adalah justru cerita tentang pelanggaran hak asasi manusia teman-teman kita dari Papua yang sampai sekarang tentu belum bisa diselesaikan, belum bisa diadres oleh penguasa, tidak hanya oleh Presiden Jokowi tapi juga presiden-presiden sebelumnya.